dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 68 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Fakfak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ketiga, yaitu meningkatkan kinerja pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel dan berbasis pelayanan elektronik. Dan misi keempat, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi. Kedua misi tersebut untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, yaitu terwujudnya Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri. Fakfak tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Erwin Dwi Putra SOS MSc, Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak. Peserta PKA Angkatan kelima tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Pelajarin, penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Gagasan ini muncul untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok bidang aptika, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan sub-urusan aplikasi informatika, dan juga pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Pengembangan aplikasi layanan infrastruktur TIK, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur TIK, dan layanan e-government pada fungsi merumuskan kebijakan di bidang layanan infrastruktur TIK dan menyelenggarakan pelayanan pengembangan jaringan intranet dan internet. Jaringan intra adalah sistem jaringan yang terkoneksi secara terbatas, memiliki tingkat akurasi keamanan yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Kominfo, dalam hal ini bidang aptika. Jaringan intra ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi perangkat daerah untuk dapat melakukan pertukaran data, komunikasi, dan informasi guna menciptakan sebuah proses yang terintegrasi serta menunjang percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan meningkatkan kinerja pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja dalam sistem pemerintahan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi untuk peningkatan pelayanan publik. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, yakni proses yang belum terintegrasi, yang ditandai dengan masih rendahnya berbagi data dan informasi antar instansi. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana belum dimanfaatkan infrastruktur TIK berupa jaringan backbone berbasis kabel FO atau kabel fiber optik yang terhubung ke sebagian besar OPD-OPD, sekolah-sekolah, dan juga beberapa tempat publik.
Infrastruktur TIK jaringan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak sejak tahun 2019 sesuai amanat Permenkominfo nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika adalah sub-urusan aplikasi informatika. Maka terobosan inovasi yang saya lakukan adalah menyelenggarakan penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah sebagai sarana berbagi data, komunikasi, dan informasi antar organisasi perangkat daerah untuk menunjang percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta dapat meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik. Untuk mendukung aksi perubahan ini, saya didukung oleh tim efektif dan kolaborasi jejaring kerjasama stakeholder eksternal yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi Kabupaten Fakfak menjadi penentu keberhasilan aksi perubahan ini. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek, yaitu terwujudnya layanan jaringan intra pemerintah daerah sebagai sarana berbagi data, komunikasi, dan informasi lintas OPD yang terdiri dari Milestone 1. Membangun komitmen bersama stakeholder eksternal. Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dan konsultasi stakeholder eksternal. Di antaranya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Asisten 1 Setda Kabupaten Fakfak, Asisten 2 Setda Kabupaten Fakfak, Asisten 3 Setda Kabupaten Fakfak, Kepala Bapeda Kabupaten Fakfak, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Kabupaten Fakfak. Hasil konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder ini melahirkan sebuah perjanjian kerjasama antara Dinas Kominfo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tentang penyediaan layanan jaringan intra untuk pemanfaatan data dan administrasi kependudukan. Milestone kedua, membangun tim kerja. Kegiatannya adalah mengadakan rapat pembentukan tim kerja atau tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, tim IT, dan tim infrastruktur TIK. Selanjutnya, SK tim efektif disahkan oleh mentor, dan selanjutnya SK tersebut didistribusikan kepada anggota tim melalui rapat dengan pembahasan tugas dari masing-masing tim sesuai dengan SK yang sudah disahkan. Milestone ketiga, menyusun pedoman teknis pengelolaan server jaringan dan standar layanan jaringan intra. Kegiatannya melaksanakan rapat persiapan pembahasan penyusunan pedoman teknis pengelolaan server dan standar layanan jaringan intra, menyusun draft pedoman teknis pengelolaan server, selanjutnya menyusun draft standar pelayanan jaringan intra dan dilanjutkan dengan pengesahan oleh mentor. Milestone keempat, melaksanakan pemetaan infrastruktur jaringan kebutuhan layanan jaringan intra pada organisasi perangkat daerah. Kegiatannya adalah melakukan pendataan infrastruktur TIK jaringan bersama tim teknis. Selanjutnya, melakukan identifikasi teknis layanan jaringan tertutup, pemanfaatan data, dan administrasi kependudukan bersama stakeholder eksternal. Dan selanjutnya tim teknis mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur seperti server, listrik, UPS, genset,
bandwidth. Dan jika kapasitas tersedia, proses selesai. Dan jika kapasitas tersedia, maka proses dilanjutkan dengan proses instalasi, dan selanjutnya jaringan tertutup sudah dapat digunakan. Milestone kelima, menyusun SOP pemanfaatan jaringan intra. Kegiatannya mengadakan rapat internal untuk menyusun draft peraturan bupati pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah Fakfak. Selanjutnya, draft peraturan bupati dikonsultasikan ke bagian hukum Setda Kabupaten Fakfak untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan oleh Bupati Fakfak. Milestone ke-6, launching layanan intra pemerintah. Kegiatannya mengadakan rapat persiapan launching dan sosialisasi. Selanjutnya acara launching dan sosialisasi yang dihadiri oleh undangan yang telah diedarkan. Milestone ke-7, implementasi layanan jaringan intra pemerintah. Kegiatannya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Fakfak bersama organisasi perangkat daerah atau pengguna layanan. Manfaat daripada pelayanan ini adalah kami selaku aparatur pelayanan masyarakat melakukan akses atau mendapatkan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kami khususnya tentang bantuan sosial kepada masyarakat cepat teratasi dengan kendala-kendala yang selama ini kami hadapi. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah manfaat internal, mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Manfaat eksternal, memberikan kemudahan kepada organisasi perangkat daerah untuk dapat berkomunikasi dan berbagi data lewat layanan jaringan intra dalam rangka peningkatan kinerja administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sebuah inovasi haruslah ada nilai kebaruan. Dalam penyediaan layanan jaringan intra daerah ini mengandung nilai tersebut. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sistem jaringan tertutup yang diselenggarakan di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah. Cakupan terobosan inovasi dari aksi perubahan ini adalah mempunyai nilai tambah, yaitu dapat mengurangi biaya operasional kantor dan mempersingkat waktu pelayanan. Keterkaitan aksi perubahan penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah dengan RB tematik adalah mempercepat pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing, dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Sebagai tindak lanjut dari aksi perubahan penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah, di jangka menengah akan dilakukan kegiatan pengembangan layanan infrastruktur TIK dan layanan aplikasi. Untuk jangka panjang akan dilakukan kegiatan pengembangan pelayanan berbasis online, sehingga tersedia portal sistem layanan Aptika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan dari saya, Bupati Fakfak. Saat ini kami sangat berterima kasih bahwa apa yang disiapkan dalam rangka melakukan sebuah proyek perubahan terhadap aplikasi maupun juga jaringan penyediaan layanan jaringan intra pemerintah, ya, yang mana ini dapat diakses dan tentu memiliki strategi dan percepatan dalam sistem pelayanan informatika maupun statistik termasuk persandian di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, selaku Bupati kami sangat mendukung proyek perubahan ini karena sekaligus ini mengimplementasikan dan juga mewujudkan visi misi pemerintah di misi keempat, yaitu meningkatkan kinerja
pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Erwin Dwi Putra Esos, di mana telah memberikan sebuah inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan dan tata kerja pemerintahan untuk mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Sukses selalu. Saya Franz Peter Istia, Esos MM, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Erwin Dwi Putra Esos MSI selaku Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Fak-Fak dalam mengimplementasikan aksi perubahan dengan judul penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak Pelajarin. Saya Ahmad Uswana, salah satu inspektur pembantu di Inspektorat Kabupaten Fak-Fak. Dengan ini memberikan dukungan inovasi atas proyek perubahan dengan judul Pelajarin. Nah, hal ini juga ada kaitan dengan pengembangan sistem informasi laporan hasil pemeriksaan di kita Inspektorat. Dan dengan layanan Pelajarin ini, mungkin ini bisa saling membantu kita di Inspektorat di dalam pengembangan sistem informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Saya Oktavina Purbani Mayangsari, Jabatan Kasubag Komunikasi Pimpinan, mewakili Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, menyatakan aksi dukungan terhadap implementasi aksi perubahan penyedia layanan jaringan intra pemerintah daerah atau Pelajarin Kabupaten Fak-Fak sebagai sarana berbagi media, komunikasi, dan informasi antara OPD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan ini. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Tujuan kepemimpinan yang baik adalah membantu mereka yang berkinerja buruk untuk bekerja dengan baik dan membantu mereka yang berkinerja baik menjadi lebih baik. Demikian laporan implementasi aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak dalam rangka percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terima kasih. Saya Erwin Dwi Putra Esos MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, tetap semangat walau sukses orang lain.